Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita menyimak kembali Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kami bersama Al Ustadz Haji Jana Rahmat M.Sos. Beliau penyuluh agama Islam Kabupaten Bandung, membahas tentang ibadah puasa untuk orang pilihan. Seperti apa Pak Ustadz ibadah puasa untuk orang pilihan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa RRI Bandung dimanapun Anda berada, tiada kata ataupun ungkapan kalimat yang agung dan mulia selain ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita semua dalam keadaan dalam ikhtiar kita melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan satu kewajiban, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan saum kita pada saat ini dan waktu-waktu yang akan datang menjadi bekal yang sangat besar, bekal yang akan membawakan diri kita kepada golongan atau derajat martabat orang-orang yang bertakwa di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para peserta, para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita membahas masalah ibadah puasa atau saum, sudah dipastikan kita akan digiring kepada salah satu ayat yang sudah umum, yaitu di Al-Baqarah 183. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang sudah tahu dan sudah umum Pak Haji bahwa ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita telisik lebih mendalam dari ayat tersebut, paling tidak ada 4 poin yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Satu. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu poin yang keempat, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Poin pertama, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dari awal mukadimah dikatakan kita akan membahas masalah perintah puasa bagi orang-orang pilihan atau orang-orang terpilih? Karena dari awal perintah, ayat perintah saum ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat dari belakang ke belakang, dari sejarah ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, di sana ada 2 periode. Periode pertama adalah periode Makkah. Maka wahyunya yang kita kenal dengan seluruh wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW dikategorikan ayat atau surat Makkiyah, yang isinya adalah secara umum adalah penegasan ketauhidan ataupun akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mencatat kurang lebih 13 tahun beliau di Makkah. Itu periode pertama Pak Haji. Yang periode yang kedua adalah di Madinah. Di Madinah itu ayat atau wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan ayat-ayat Madaniyah. Yang kita tahu secara umum ayat Madaniyah itu berisi adalah perintah, kewajiban, pengabdian, ibadah kepada Allah dan ubudiyah terhadap masyarakat sekitar. Ada fenomena yang lebih secara umum kita jeli
manakala makiyah ini Pak Haji, secara umum kita sering mendapatkan awal kata, awal ayat itu ya ayyuhan nas, jadi seluruh manusia. Tapi manakala madaniyah ini ya ayyuhalladzina amanu, dalam arti itu sudah dikhususkan, termasuk Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Jadi terkhusus. Jadi Allah menyeru, Allah memerintah kepada orang-orang yang khusus. Khusus yang bagaimana? Yang sudah ada dalam jiwanya, dalam hatinya iman. Karena periode tersebut kita dapat ambil hikmah bahwa ketika ada perintah saum ini Pak Haji, ketika itu sudah diharapkan besar bagi seluruh pengikut Muhammad SAW. Ketika itu para sahabatnya sudah ada dalam dirinya adalah keimanan. Makanya dari awal, pondasi awal keimanan itu menjadi bekal utama. Siapapun ketika sudah iman, sudah barang tentu mampu dan siap melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Makanya poin pertama ya ayyuhalladzina amanu, menyeru kepada orang-orang yang sudah ada dalam jiwanya adalah iman. Kalau secara umum Pak Haji, bahwa iman itu kita dari anak-anak sekolah sudah tahu bahwa iman itu dimaknai meyakini di hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu sudah pada tahu secara umum. Tapi ada poin dalam kitab Kasyifatus Sajah, di sana ada yang namanya iman itu mencakup dua. Satu i'dian dalam arti pengakuan, yang kedua qabul dalam arti penerimaan, mengakui dan menerima. Itulah yang disebut konteks yang iman. Tidak dikategorikan iman yang sempurna manakala hanya pengakuan saja, mengakui saja. Tetapi setelah mengakui dilanjut dengan menerima. Contohnya di lapangan seperti apa? Fakta di lapangan. Punten-punten Pak Haji, kita semua mayoritas umat Islam sudah barang tentu semua masyarakat Islam yang mengetahui, baik yang suka ngaji ataupun yang tidak, rukun Islam 5. Di sana ada perintah saum di bulan Ramadan. Apakah yang mengakui umat Islam itu semua berpuasa? Belum tentu. Nah, kenapa? Karena mereka sanggup mengakui tapi belum tentu menerima. Contohnya ketika sudah mampu menerima, tidak akan susah untuk melaksanakan kewajiban bersaum di bulan Ramadan ini. Itulah poin pertama. Jadi tidak semua umat Islam mampu melaksanakan saum. Makanya jangan aneh di kita, jangan dikira semua umat Islam melaksanakan saum. Jangankan orang lain, di lingkungan kita pun sudah barang tentu seringkali kita mendapatkan orang-orang yang mengakui Islam tapi tidak mampu melaksanakan saum. Satu poin yang pertama. Poin yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Nah ini baru, ketika ada kutiba, kalimat penegasan, itu makna secara terjemah bebas kita sering mendapatkan diwajibkan atas kamu. Itu kutiba. Padahal dari awal kata kutiba itu kata tulisan, dituliskan. Itu memberikan pengertian sebetulnya bahwa para mufassirin menyatakan bahwa ketika ada kutiba di sana itu seolah dinyatakan sudah tertulis sudah lama, kutiba, bahwa perintah saum itu sudah lama tertulis. Makna yang pertama. Di makna yang kedua, bahwa kutiba di sana adalah bahwa pendekatan yang dianggap dekat, yang merasa tidak ada jarak antara yang mewajibkan dan yang diwajibkan. Dalam hal ini Allah memberikan instruksi atau Allah memberikan perintah, dan yang diperintah itu tidak ada jarak. Kenapa? Karena mereka adanya fondasi awal yaitu iman, yang dimana iman di sana jangan salah bahwa satu pengakuan, yang kedua penerimaan. Mengakui setiap umat Islam wajib melaksanakan saum di bulan Ramadan.
mengakui semua perintah Allah harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan, mengakui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus dihindari. Tapi manakala fakta atau amalan di lapangannya ternyata belum tentu semua yang mengakui itu mau menerima. Artinya banyak umat Islam yang tidak mampu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Di sini poin yang kedua, bahwa ini dituliskan, ditegaskan oleh Allah, ini pelaksanaan wajib bersaum bagi siapa? Tidak lain dan tidak bukan bagi golongan umat Islam yang sudah ada dalam hatinya, dalam jiwanya apa itu? Iman, yang mengakui serta yang menerima. Gitu Pak Haji, poin yang kedua. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Anda masih menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Terima kasih Anda yang berada di Sumedang telah menyimak kami di FM 96,6. Untuk Anda di daerah Bandung dan sekitarnya di FM 97,6 MHz. Pendengar, Anda bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung Live, di YouTube Mutiara Pagi. Pagi hari ini kami masih bersama Ustadz Haji Jana Rahmat M.Sos, penyuluh agama Islam Kabupaten Bandung, dengan tema kita ibadah puasa untuk orang pilihan. Ini luar biasa karena memang panggilan untuk orang beriman, dan insya Allah mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang terpanggil, sehingga kita betul-betul meyakini bahwa kita bukan saja iman hanya di lisan saja, tetapi mampu melaksanakan, mengamalkan dan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan simak kembali seperti apa ibadah puasa untuk orang pilihan. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Haji. Para pendengar dimanapun Anda berada, poin yang selanjutnya yaitu poin yang ketiga dari ayat tersebut, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dengan terjemah bebasnya dikatakan bahwa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini dimaknai Pak Haji bahwa ternyata ini, wahai umat-umat Islam, wahai pengikut umat Nabi Muhammad yang sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, termasuk kita semua, jangan ada tanda tanya kenapa ini Ramadan harus saum selama sebulan penuh, kenapa umat Muhammad capek-capek. Ternyata Allah memerintahkan saum itu tidak hanya kepada umat Muhammad, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah itu juga telah diberikan kepada golongan orang-orang, kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan gambaran dua hal. Hal pertama, bahwa saum itu ternyata diberikan pula perintahnya kepada umat-umat Nabi dan Rasul sebelum umat Muhammad. Nabi Nuh, kita tahu Nabi Daud, bahkan sampai sekarang Pak Haji, Nabi Daud itu kan ada saum yang sering kita disunnahkan itu ya, yang kalau istilah orang Sunda mah saum selang sekar, sadinten saum, sadinten hente gitu ya. Terus ada yaumil bid'i, pertengahan tiap bulan. Itu sebab pada nyatanya itu diperintahkan sebelum kepada Muhammad dan umatnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu poin kalimat pertama. Poin yang kedua itu memberikan hikmah bagi kita, seolah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yuk, kalau kalimat secara sederhana, ini umat manusia sebelummu, umat Nabi, umat Rasul sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mampu melaksanakan saum di bulan Ramadan, sudah dapat melaksanakan saum di bulan Ramadan, meskipun secara sejarah masih banyak pertentangan. Artinya wallahu alam, saya secara pribadi, bagaimana teknis ataupun waktu pelaksanaan saum umat-umat Nabi sebelum Muhammad SAW. Tapi paling tidak digarisbawahi bahwa ternyata saum itu diperintahkan pula bagi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua itu tantangan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, tantangan juga. Yuk,
umat sebelum Muhammad, umat Muhammad sebelumnya sudah diperintahkan dan banyak yang mampu, banyak yang melaksanakan. Masa umat yang mengakui manusia, orang-orang kita Pak Haji yang mengakui umat Muhammad, yang mengakui Islam sampai mati, kalau ada yang mengejek Islam, siap dengan kematiannya berjuang. Tapi manakala ada perintah saum di bulan Ramadan, banyak yang susah. Kalau istilah orang Sunda bilang, siganu ti awalna, siganu ti awalna, kan gitu, munggahan dan lain sebagainya. Dan istilah-istilah orang Sunda itu kan, kata munggah itu Pak Haji, munggahan. Kalau wallahu alam, kita buka saja, ini perlu teori yang dibuka lebih mendalam. Katanya itu masuk Islam abad ke-7 di Tatar Sunda, itu kecap munggahan. Munggahan itu asal dari kata kecap unggah. Unggah teh hartina hanjat. Unggah hanjat tinu handap kaluhur, hartina orang tua kita dulu menganggap bahwa tinu handap ti Sya'ban unggah karena Ramadan, ti Sya'ban unggah karena bulan puasa. Sok atuh dina munggahan teh ya, dari kan dulu kan munggahan sok. Kalau saya, orang tua saya dulu, sok kuramas mandi bersih tiluhur sausap rambut kehandap saya bas dambang. Kenapa? Karena kita masuk Ramadan, munggah unggah semangat semua, rata-rata semua umat Islam semangat. Bahkan seringkali juga jangankan umat Islam, banyak juga non muslim yang semangat untuk bersaum, tapi tujuannya berbeda. Umat Islam pun sama. Nah, kesemangatan itu pemirsa semua, itu tidak menjadikan, dan harapan besar harusnya menjadikan semangat spirit untuk ketaatan dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan. Karena umat terdahulu pun sama sudah melaksanakan saum itu. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, la'allakum tattaqun. Dengan terjemah yang secara sederhana, bahwa supaya menjadi kamu golongan orang-orang yang bertakwa. Nah ini pemirsa semua, bahwa dari sekian awal melangkah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipilih bahwa orang-orang tertentu yang tidak hanya Islam saja, tapi ada imannya itu memberikan keberkahan, memberikan keberuntungan bagi semua orang yang ada dalam hatinya iman. Kenapa? Yuk kamu, kalau istilah secara bebas, bahasa bebasnya Pak Haji, yuk kamu laksanakan ini perintahku saum di bulan Ramadan, dengan diawali dengan iman, dan laksanakan. Dan jangan khawatir, saum itu sudah umat-umat terdahulu pun sudah melaksanakan. Karena semua itu kalian prosesnya berhasil saum, maka la'allakum tattaqun, kamu akan mendapatkan derajat kualitas ketakwaan. Karena takwa itulah yang akan menjadi nilai puncak menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan kan, di depan Allah, menurut pandangan Allah, akan tetapi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin intinya semua itu berdasar bahwa usaha untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan saum. Yang diawali, jangan lupa bahwa tidak semua manusia, tidak semua kita mampu melaksanakan saum itu, hanya yang didasari oleh iman yang siap dan bersemangat untuk melaksanakan saum, bahkan melaksanakan semua amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini. Nah itu diantaranya, tujuan akhirnya itu, puncaknya yaitu derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil dari sebulan penuh laksana. Kalau dalam istilah yang golek, dari kawah candra di mukanya ini bulan Ramadan bagi umat Islam yang beriman dan siap untuk melaksanakan saum ini. Setelah keluar dari Ramadan, masuk 1 Syawal, akan berubah, akan kelihatan hasil dari selama sebulan penuh melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Apakah menjadi golongan yang betul-betul peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya itu saja, atau malah berkurang dari sebelumnya? Wallahu a'lam. Tinggal ditanya dan ditafakuri kepada kita semua. Itu diantara dari ayat 183 surat Al-Baqarah itu Pak Haji.
Masya Allah pendengar dan pemirsa, ternyata ketika berbicara puasa untuk orang pilihan, dan mungkin saja mudah-mudahan termasuk kita yang dipilih oleh Allah, salah satu cirinya yaitu kita mampu melaksanakan ibadah yang diperintahkan, bukan saja hanya mengamalkannya tetapi betul-betul mendalaminya karena kita ingin meraih isi dari mutakin tersebut, sehingga apa yang dijabarkan oleh Al-Ustadz Haji Jana Rahmat Emsos sangat luar biasa. Baik pendengar, di akhir perjumpaan kita masih ada waktu Pak Ustadz. Puasa untuk orang pilihan, Masya Allah luar biasa, ternyata banyak hal yang dikupas, kita jadi tahu, kita mendapatkan ilmu dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, makasih Pak Haji. Dari sesi penutup ini begini Pak Haji, dari konteks fakta di lapangan, di masyarakat semua umat Islam secara mayoritas bergembira melaksanakan saum di bulan datangnya Ramadan, bergembira. Cuman yang jadi pertanyaan itu, bahkan ada salah satu hadis yang meskipun masih ada pertentangan bahwa haram jasadnya itu oleh api neraka ketika bergembira ketika masuknya bulan Ramadan, bergembira dari poin yang mana. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah yuk, kegembiraan ketika menyambut Ramadan, kegembiraan kita ketika kita masuk di bulan Ramadan, bukan kegembiraan itu munggah curak-curak makan bareng. Sering kali gitu aja, yuk orang munggahan di mana, orang ngaliwet di mana. Itu hal yang amat sangat disayangkan. Yang padahal itu semua kita, Pak Haji mungkin juga, saya juga, keluarga juga, mumpung mau Ramadan, mumpung masuk, yuk munggahan di mana, semua seperti hal itu. Tapi seringkali dilupakan bahwa ternyata, jangan salah, saum itu kamu akan mampu, kata Allah, kamu itu akan mampu melaksanakan saum manakala ketika dibekali dari awalnya iman. Satu itu poin yang ini saya sampaikan. Siapapun orang, kita baik di masyarakat ataupun kita sendiri, semua di luar, orang-orang di luar sana, manakala disiapkan dari awal imannya, pengakuannya, perintah kepada Allah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan penerimaan kita, merasa diri, sadar diri bahwa kita abdinya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan susah melaksanakan saum. Contoh tidak akan susah. Dari segi yang mana contoh tidak akan susah? Tidak menambah-nambah kesusahan. Karena bagaimanapun seringkali kita di lapangan, masyarakat, kita saum, bahkan jangankan masyarakat, jangankan orang lain, kita pun seringkali ada, kenapa kita di Sunda ada istilah ngabuburit. Punten kata ulama, ada hal yang paling bodoh dan disayangkan ketika menunggu hal yang sudah tentu. Hal yang sudah tentu. Dan anehnya lagi ngabuburit di mall, di pasar dan lain sebagainya, itu kan kebiasaan yang amat sangat disayang. Apakah itu orang-orang yang bergembira untuk melaksanakan? Apakah itu orang-orang yang haram jasadnya masuk neraka karena bergembira? Ternyata kita banyak yang salah kaprah. Satu lagi, yang kedua lagi, siapkan dalam hati kita ketika Ramadan kita melaksanakan saum itu, barangkali ini bulan suci Ramadan, kesucian ini jangan dinodai oleh hal-hal yang kita lakukan, ataupun kita dalam jasad kita, dalam ruh kita ada hal yang tertinggal ketika masuk Ramadan. Makanya orang tua kita ada kuramas, ada munggah, sok bersihan heula, kata orang tua kita dulu, sok bersihkan heula, silih hampura heula, silubarkeun heula. Nah, fenomena kita di Indonesia ya Pak Haji, di kita ya, termasuk mungkin juga Pak Haji atau saya juga sendiri, bahwa begini, terkadang kita saling memaafkan dan memohon maaf itu di 1 Syawal ya, Idul Fitri. Padahal kalau lebih kita mau mendapatkan manisnya dari buah manisnya di Ramadan itu, yuk kita saling memaafkan itu sebelum masuk Ramadan. Munggah itu, orang tua kita munggah itu di sana. Yuk saling memaafkan sebelum kita masuk ke Ramadan, supaya apa? Supaya tidak ada noda-noda dalam hati kita dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat, dengan tetangga kita semua. Supaya apa?
manakala masuk Ramadan kita bersih suci, tidak ada noda. Kalaupun ada hal-hal yang perlu diislahkan, yuk kita islahkan. Kenapa? Kita Ramadan, tamu agung dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali manakala kita masuk di dalam bulan Ramadan ternyata ada noda, ada dalam hati kita yang belum tuntas dengan sesama manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, yuk kita tingkatkan keimanan kita. Mumpung Ramadan kita jelang di sini, mumpung kita masuk di bulan Ramadan ini, supaya ada perubahan. Sudah berapa puluh tahun kita, 10, 20 tahun. Orang usia yang 60 tahun mungkin sudah berpuluh-puluh kali Ramadan. Mengapa? Setelah habis Ramadan kita masuk Syawal, masih kere hatena teh hideung keneh ibadah melid keneh wajib hare-hare keneh jeung dulur masih teu akur jeung baraya mineng pasea. Kenapa? Karena hanya rata-rata kita melaksanakan saum itu atau berpuasa di bulan Ramadan hanya didorong oleh rasa umum saja, galib saja. Kalau orang Sunda bilang guyub batur puasa ngedu puasa tanpa didorong oleh iman. Amat sangat sayang, kamin saimin laisa lahu min syami ilal ju' wal at. Hanya haus dan dahaga saja, hanya kelaparan saja, hanya haus dan kelaparan saja yang kita dapatkan, yang lain adalah nol. Bisa jadi mungkin saja Ramadan yang pernah kita lalui itu ternyata belum tentu didorong oleh iman. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan kamu akan mampu berpuasa, kamu akan mendapatkan keberkahan puasa itu manakala dari awali kalian atau kamu sekalian didasari dengan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan atas perintah Allah dan penerimaan siap sedia untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Haji yang dapat saya sampaikan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menyimak dari Al-Ustadz Haji Janar Rahmat M.Sos. Luar biasa puasa untuk orang pilihan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mampu kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan menjadi berkah kita di bulan Ramadan ini. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, atas minta solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.